libur ya? Ya, selamat berlibur, selamat berkumpul bersama keluarga. Hari ini hari buruh ya, selamat hari buruh. Saya Kak Ros bersama teman-teman semua hari ini. Tanggalannya hitam karena kita akan menemani Anda, menghibur Anda di acara Rumpi. Oke, baiklah. Biasanya kan kita mengawali hari ini di pojokan untuk bahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Ada sih berita yang hot ya, cuman aduh ya udahlah, itu mah udahlah nggak usah dibahas, udah biasa ya kan. Kita langsung aja menuju ke bintang tamu kita yang pertama. Oh ya, lupa ada Daniel di pojokan sana, udah masuk lagi dia. Halo, apa kabar Daniel? Baiklah. Ada beberapa bintang tamu yang akan kita ngajak obrol. Yang pertama ini adalah seorang penyanyi, pencipta lagunya. Aduh, aku tuh dari kemarin ketika tamunya Rika Ruslan langsung nyanyi itu dahulu gitu. Lagunya sangat ikonik banget. Dan berita tentang Rika Ruslan adalah Rika Ruslan lagi-lagi bercerai dari The Groove, ya kan? ada kemarin apa sih? Kita lihat dulu profilnya Rika Ruslan berikut ini. Kita sudah bersama dengan Rika Ruslan ya. Kita bahas yang kemarin rame di akhir tahun 2022 kemarin ya kan, bahwa Rika Ruslan memberikan pernyataan yang mengejutkan sih. Dia melarang The Groove untuk menyanyikan lagu-lagu ciptaan kamu. Padahal ya kalau setahu kita ya, The Groove tuh ya kebanyakan orang mungkin ingatnya salah satunya adalah lagu yang kamu ciptakan dan kamu melarang. Semua indah gitu ya kan. Itu salah satunya gitu ya. Biasanya kan mencipta lagu itu ya udah boleh pakai asal bayar royalti, tapi ini adalah sebuah larangan gitu ya. Kalau nggak mau satu panggung, jangan bawa karya saya lah, punya pride. Ciptain hit sendiri, sono dong. Jangan pakai saya. Gak bisa ngomong kayak Masa bicara apa? Oke, dari sini kita lihat ini bukan cuma sekedar pelarangan, tapi sebuah kemarahan gitu ya. Sebuah kemarahan yang luar biasa. Apa sih sebetulnya yang membuat kamu amat sangat marah kali ini? Sebenarnya kan kita udah diundang ya November tahun lalu ya, sebelum terjadi Ahmad Dhani berang ya. Jadi ada orang yang ngomong, Rika Ruslan ikut-ikutan. Enggak, sebetulnya ini kan sudah terjadi dari tahun lalu, puncaknya adalah bulan Maret. Di tahun lalu saya tidak cocok dengan manajemennya The Groove. Tapi sebetulnya ketidakcocokan ini sudah terjadi lama. Kalau teman-teman ingat ya, saya sebelum pandemi, malah setelah saya kan sempat dikeluarkan sama The Groove. Terus balik lagi, kita terus memperbaiki apa sih yang baik buat The Groove, karena kan aku pendiri band itu kan. Gue bukan backing vokal yang datang terus cuma nyanyi hahihi. Gue ciptain lagu berapa puluh, diambil cuma 3 segala macam. Jadi usaha aku tuh banyak. Jadi begitu The Groove ada sesuatu, gue ngomong sama teman-teman, guys kayaknya manajemennya kita ganti deh gitu. Mungkin dia bagus untuk agensi, jualan, hebat mungkin di situ. Tapi kayak untuk ngurus kita yang udah tua-tua ini ya, banyak kepinginan, terus The Groove juga segmented banget sebetulnya. Harus ada orang yang bisa menyatukan hingga The Groove ini jangan kehilangan bajunya. Dan itu gue udah sampaikan sebelum pandemik, sebelumnya lagi di Cafe Halaman di Bandung. Sampai gue sempet tuh, kalau Resa tidak lupa, gue pernah ke rumahnya, dimasakin kangkung sama istrinya. Gue inget banget dan gue bilang, Sa, kayaknya kita pegang sendiri nih The Groove. Manajemennya sendiri, dia cuma jualan, leadernya lu, jadi ketemu klien ngobrol tuh lu. Supaya kita jadi tahu kenapa The Groove seperti ini. Terus nanti bagian keuangan dipegang sama Tanto karena memang dia lulusan ekonomi gitu kan. Gue kreatif aja lah gitu. Jadi obrolan itu sudah lama. Tapi anak-anak kayak nggak mengindahkan, apa karena gue mikir kayaknya gue bukan lagi anggota ya, karena gue pernah dikeluarin dulu gitu kan. Jadi kayaknya angin aja omongan gue, sampai akhirnya di Maret tahun lalu udah satu boom gede. Akhirnya aku bilang ke anak-anak, kalau manajemennya masih ini, gue kayak nggak bisa. Karena setiap ketemu ada kemarahan terus di hati gue, ngelihat band gue tidak seperti gue mau. Gue dipegang tisu ya supaya nggak geter, tetap aja ngeritain apa yang kita cintai itu ya, berat ya gitu. Jadi akhirnya proses itu yang bikin ada kata-kata yang bikin kamu marah banget? Sebetulnya banyak sih, tapi menurut aku manajemen yang baik itu kan dia harus menyelami personal per personal. Kalau dia sempat ngomong, aku hanya bekerja secara profesional. Ya sudah, kalau mau profesional ya profesional berarti. Tapi menurut saya band itu yang bagus itu manajemennya itu pakai hati juga. Dia harus tahu bagaimana menangani ini itu. Karena manajemen itu kan memanage ya.
kalau marketing kan menjual, jadi makanya saya bilang dia lebih cocok menjadi posisinya sebagai marketing atau agency. Kata-kata apa yang bikin kamu marah? Sebenarnya yang membuat saya melarang itu adalah kata-kata saat saya membaca The Groove sudah tidak bisa sepanggung lagi dengan Rika Ruslan. Itu membuat saya akhirnya melarang. Ibarat kata ginilah, Feni, kita sahabat berdua kan, pinjem-pinjeman alat segala macam ya. Tiba-tiba gue bilang ke teman gue udah nggak mau lagi sepanggung sama Feni. Lu kan bilang ya udah kalau nggak mau sepanggung lagi, balikin barang-barang gue. Itu seperti itulah. Tapi proses untuk ngomong ke situ tuh memang rangkaiannya panjang. Aku sempat mengusulkan, ya sudah kalau teman-teman, aku sempat ketemu ya di Domrut itu tempatnya Ari Gitar. Saya mengutarakan semua ketidakpuasan saya, diulang lagi lah apa yang 3 tahun lalu udah aku sampaikan. Terus teman-teman bilang, ini manajemen nggak ada kesalahan di mata gue, jadi persoalannya lu aja. Oke, gitu. Jadi nggak ada cacat, nggak ada. Kita sih memang milih Rika, cuman kita bingung juga mau ngeberhentiin, nggak ada sesuatu yang... Jadi kamu merasa teman-teman kamu lebih memilih yang lain dibandingin kamu? Ya, aku waktu itu ngetes aja ke teman-teman, lu pilih gue atau dia gitu. Kayak perempuan kan suka gitu ya. Ternyata gue nggak dipilih, jadi gue yang oke deh kalau gitu kita masih bisa jalan, tapi kita beda manajemen. Jadi stepnya tuh banyak, Fan. Gitu. Kalau kamu melihat ini, apa yang kamu rasakan sekarang? Apa sih arti The Groove buat seorang Rika Ruslan? Band ini didirikan dengan usaha yang keras. Tanpa kita pungkiri ada 2 orang di balik The Groove yang berjasa juga, Yuke dan Ali. Di album pertama tadi ya, saat kita kinyis-kinyis, menentang semua orang untuk bilang The Groove ini musiknya susah gitu. Kita berangkat sama-sama di Jams, New Cafe, Hard Rock. Perjuangan sih. Sebetulnya kalau ada orang bilang Rika tega banget gitu, enggak. Gue hanya ingin The Groove keren. Gue hanya ingin The Groove benar-benar menjadi band yang dijagain gitu. Gue hanya kepengen ini menjadi percontohan yang sepanjang masa untuk adik-adik yang meneruskan. Mungkin aku terlalu cinta ya sama band ini karena gue mendirikannya, jadi gue overprotective gitu di dalam menjaga The Groove. Dan kamu merasa pada saat terjadi ketidakcocokan ini, arahnya sudah tidak sesuai dengan yang kamu impikan? Iya. Kemana arahnya? Kan aku sudah bilang tadi, gue untuk ngomongin ngambek banget itu perlu hampir sebelum COVID tuh ngomong ulang-ulang gitu. Bisa nggak sih kita ambil dulu, kita seleksi, kita hitung ulang kembali, kita susun lagi song list yang bisa dibawakan The Groove, kita benahilah semua. Kayak orang mau cerai kan gitu ya, kita nggak langsung cerai gitu. Islah dulu gini-gini, tapi kayaknya kok teman-teman nggak pernah dengerin maunya aku gitu. Mereka melihat bahwa lah Rika kan cewek kali ya, udahlah ngomel-ngomel gitu. Akhirnya mungkin membuncahnya ya di Maret itu, saat waktu itu kan sebetulnya ada satu hal yang membuat aku sedih banget sih sebetulnya. Gue belum pernah ceritain, baru di Fanny di sini. Dahulu itu ulang tahun di tanggal 23 Maret gitu. Lagu itu tidak pernah ada video klipnya dari sejak menjadi hits di Indonesia. Sempat dibikinin hit sama video klip cuplikan kita main sama klip Top 10. Jadi aku ngajak temen-temen, yuk kita bikin gitu. Nah, tidak ada, akhirnya gua bikin sendiri dengan Mas Angga, dengan halaman musik, akhirnya dikeluarin. Tapi manajemen dan teman-teman nggak ada yang nyucapin sesuatu lah tentang lagu itu. Terus gue pertanyain, kenapa sih itu lagu kan yang membuat kita ketemu Yofi, ketemu Sony gitu. Kok kayaknya lagu itu tuh nggak pernah ada, tapi dia yang bikin kita bisa jadi besar gitu. Ya, manajemen bilang Mbak Rika nggak nyuruh. Hah, harus disuruh ya? Jadi yang kamu rasakan adalah satu, suara kamu menganggap bahwa karena kamu perempuan barangkali, makanya kamu nggak didengar. Iya. Seperti kata almarhum ayah kamu, Rika, kamu akan menjalani hidup yang susah karena kamu perempuan. Iya. Dan vokal. Ya, aku memang nggak bisa kalau ada sesuatu tuh manja gitu nanyanya, pasti aku tek gitu. Ini kenapa? Mungkin juga yang membuat The Groove bertahan dengan musik acid jazz itu karena mungkin kekerasan aku juga, sehingga di tahun 2004 menuju 2005 itu aku dikeluarin.
Kamu dikeluarin? Saya dikeluarin. Bukan karena keinginan bersolo karir? Tidak. Jadi kalau ada berita bahwa Rika Ruslan tahun sekian adalah ingin bersolo karir, itu salah. Siapa yang mengeluarkan kamu? Teman-teman semuanya. Saya dipanggil di rumah di Tebet. Hari itu dibilang lu keluar aja dari The Groove karena The Groove pengen cowok semua. Ya saya harus bikin album sendiri lah. Masa gue mau jadi tukang masak? Sudah kamu dicerai dan kamu masih balik lagi? Sekitar 2010 saya diundang di Java Jazz, kebetulan Yuke juga bilang ayo reunian gitu. Saya ngelihat teman The Groove mati setelah saya nggak ada. Aku ngerasa ini kan band aku yang bikin ya. Jadi gue ya itulah, sayang itu kan rasa lah ya kalau kita masih sayang sama orang. Hari ini aja gue cerita masih dingin gitu tangan gue. Gue bantuin lagi, tapi aku bilang aku sudah punya manajemen sendiri, jadi semua jadwal kan harus menyesuaikan. Karena selama dari 2005 sampai 10 berarti kan gue harus hidup. Kalau ada orang yang bilang, kok Rika tega banget? Saya mau nanya, 2005 itu gue dikeluarin, 1 perempuan lawan 7 laki-laki. Lo gak ada yang nanya sama gue? Apa yang terjadi saat itu? Ya gue harus berjuang dan akhirnya aku bikin band baru namanya Troubadours dengan musik yang enggak The Groove. Gue fight terus sampai akhirnya gue bisa berdiri sampai hari ini. Jadi proses Rika Ruslan itu tidak gampang. Pun kalau saya balik lagi ke 2010 itu gue kepengen punya keluarga dan musik yang end. Tapi kalau pada saat saya nggak cocok sama manajemen, diberikan 2 pilihan manajemen yang dipilih, jadi saya kan nggak punya keluarga di situ. Haruskah dengan The Groove? Sekarang sih enggak kayaknya. Biarin gue sendiri aja lah. Tapi kemarahan ini masih ada? Kenapa? Kemarahannya masih ada? Sebetulnya gini, yang tadi saya bilang, saya hanya mempertahankan hak milik saya, lagu yang saya ciptakan. Teman-teman silahkan pakai namanya, ayo bikin lagu sendiri. Saya hari ini memutuskan untuk tidak mengizinkan The Groove bawain lagu saya. Ada 1 orang yang bikin kamu amat sangat marah? Manajemen. Apanya yang membuat kamu marah? Seharusnya pada saat waktu ada pemilihan itu dia mungkin lebih baik out dulu ya. Toh saya nggak bilang suruh dia keluar kan. Pemilihan apa? Kan saya waktu itu suruh milih kan, manajemen atau Rika Ruslan. Dan sudah disampaikan menurut anak-anak, Risa waktu itu disaksikan oleh Mas Angga Ketika juga. dia masih ada di ruangan? Dia bilang anaknya nggak mau kalau disuruh jadi agency. Oh ya udah, pilihan kalian apa? Ya gue tetap mau. Rika selesaikan aja masalahnya sama manajemen karena ini persoalan Rika dengan manajemen, bukan kita nggak ada masalah. Jadi kan saya ngerasa oke, berarti kan cuma gue yang punya masalah dengan manajemen itu. Makanya aku bilang oke, untuk supaya kita healing, kan saya orangnya pemberi keputusan ya, bukan saya tuh bukan abu-abu orangnya. Kalau teman-teman memang masih belum bisa memutuskan manajemen ini, kita supaya ini industri musik tidak gaduh dan tidak jadi perpecahan, kita beda manajemen aja. Aku dengan manajerku, The Groove dengan manajemennya. Sampai ada kata-kata The Groove tidak bisa lagi satu panggung. Iya. Apa pendapat kamu tentang ini podcast 3 tahun lalu ya, Iya. Reza? Statement Reza mengenai kamu di tahun 2004. Kamu mengatakan kamu dikeluarkan dan ini menurut Reza. Melihat The Groove masih membawakan lagu ciptaan kamu, apa yang kamu rasakan? Sebetulnya mungkin waktu tim menghubungi tahun lalu November, kalau sudah baca saya minta izin. The Groove izin untuk bawain lagu saya. Dengan segala masalah karena saya bilang manajemen masih itu, saya kepengen selalu izin kepada saya. Dan saya diberikan satu kompensasi karena saya mendirikan dan capek bikin lagu. Itu tidak dilakukan juga, jadi kan sebetulnya yang lain sudah mulai ya, kayak Ahmad Dhani ke Ari Lasso ya. Tapi kan yang membayar itu juga bukannya The Groove-nya, IO-nya. IO juga tidak keberatan gitu. Tapi kalau tadi dengar statement Reza, di 3 tahun lalu saya keluar, ayolah, jangan terus-terusan, kita ini udah tua-tua. Sebenarnya aku nggak ada masalah loh sama teman-teman. Hai teman-teman The Groove, saya tuh nggak ada masalah sama kalian. Coba balikin ke titik awal, saya selalu tidak setuju bahwa kita ini dimanajemenin orang yang tidak mengerti menghandle kita. Dan manajemen ini kamu yang bawa ke dalam grup? Ya, saya yang bawa. Kamu menyesal? Kalau tahu bakal begini sih nyesel. Kan nggak tahu hati orang, gue bukan Tuhan. Jadi manajemen ini kamu yang kenal duluan, kamu yang bawa ke dalam The Groove, sampai akhirnya The Groove memilih, kamu menganggap bahwa The Groove lebih memilih manajemen itu dibandingkan kamu. Ya mungkin itu yang lukanya ini ya,
Yang dalam. Dalam ya. Apakah ini Rika Ruslan banget atau bukan Rika Ruslan? The Groove dan manajemen gak cocok sama Rika karena Rika terlalu diva dan suka ngatur. Lagunya punya gua sih, jadi gua harus atur ya. Ini Rika banget atau bukan Rika banget? Yang bikin The Groove gak harmonis sama Rika karena Rika gak fleksibel dan susah menerima pendapat dari teman band lainnya. Kalau dibilang semua pencipta lagu itu akan punya framing saat kita harus mengaransemen karena lagu itu kan cerita diri. Bukan tidak boleh, misalnya contoh terakhir tuh saya mau bikin lagu Hujan Menari, Arif Firman sudah bagus aransemennya, terus mau dirubah, saya bilang nggak usah. Karena seringkali dirubah malah jadi susah lagunya, terlalu teknik musik. Buat saya musik itu flow, kayak dahulu hayalan tuh flow. Gak usah mikirin gua jago, harus ada break yang akhirnya membuat lagu itu tidak nyaman. Jadi ya saya harus mengambil keputusan karena itu lagu kan aku ciptakan pakai rasa. Pakai pengalaman masa pacaran di SMA ya? Iya, SMA loh bikinnya. Cinta pertama dan kandas. Rika banget atau bukan? Bahwa bayaran Rika Ruslan itu paling besar dan gak imbang dengan honor teman-teman lainnya. Dari mulai berdiri The Groove sampai terakhir kemarin kita masih bersama, saya angkanya sama dengan teman-teman. Tidak ada perubahan, tidak ada perbedaan. Begitu manajemennya 2 memang saya naikkan sedikit karena saya harus bayar manajer saya pribadi, saya harus bayar orang makeup, soundman dan kru udah pasti ya, baju dan segala macam. Waktu zaman The Groove bayarannya sama, jadi kalau saya keluarin buat ono-ono ya kebayang lah. Sisanya buat si Rika berapa, tapi aku seneng aja. Rika bukan atau bukan? Rika kalau marah itu bisa mencak-mencak dan kata-katanya wow, ajab. Untuk nunggu ngomong sama Feni aja gue butuh setahun ya, saking gue. Tapi kalau memang urusan musik saya apa adanya. Kalau jelek-jelek, bagus-bagus. Karena buat saya nggak bisa lah manusia itu abu-abu, nggak boleh. Nanti orang bingung. Apa yang ingin kamu sampaikan buat adik-adik kamu, teman-teman kamu di The Groove? Sekali lagi, saya ini mendirikan The Groove. Saya juga menaruh hati saya dan musik saya di situ. Saya sayang sama band ini dan perselisihan ini antara saya dengan manajemen benar, tapi seharusnya teman-teman juga bisa melihat siapa sih saya, Daya, dengan sudut hatinya. Tapi kalau sekarang saya melarang lagu saya dibawakan karena kamu juga sudah tidak mau sepanggung sama saya. Jadi kenapa harus bawain lagu yang orangnya kamu sudah tidak mau? Bicara tentang undang-undang, kita juga punya undang-undang hak cipta. Jadi ya sudah kita tengahi. Kalau mereka mengajak lagi kamu sepanggung, kamu mau? Ngobrol dulu banyak, berteman dulu banyak, kan sudah pernah dulu. Apakah akan begini lagi? Hati jangan diluka-lukain terus, kasihan. Iya, buat seorang seniman, entertainer ya, pekerjaan itu juga adalah cinta, love. Betul. Makanya saya bilang ini bercerai. Dan bukan lagi persoalan uang ya. Kalau semua ngomongin tentang royalty system, ini bukan soal uang, tapi lebih ke hak moral aku. Saat lu bilang nggak mau sepanggung sama gue, itu nyakitin aku banget. Jadi duit nggak lagi jadi hitungan gue sekarang. Dan ini sejarah panjang The Groove, salah satu band juga gitu yang punya cerita yang bersinggungan juga dengan perjalanan The Groove adalah Kahit. Ya. Dan kemarin sebelum Lebaran ya, tanggal 19, kita kehilangan seorang penyanyi yang luar biasa, Carlos Sabah. Kita akan berbincang dengan keluarganya. Kita lihat dulu profilnya Verlita dan Ivan Sabah berikut ini. Kita sudah bersama dengan Ivan Sabah dan Verlita. Terima kasih sudah hadir, turut berduka, dan ini duka buat seluruh masyarakat Indonesia. Kita kehilangan seorang musisi vokalis yang luar biasa, yang ya lagu-lagunya kadang kalau nyanyi kita selalu nyaut kan ya. Cantik apa gitu ya. Dan almarhum ini juga adalah vokalis di sebuah band yang sampai sekarang masih banyak yang mencintai. Tapi buat keluarga tentu ini juga kehilangan yang amat sangat besar. Gitu ya. Kita ada banyak ucapan bela sungkawa dari teman-teman artis. Dan kalau kita lihat ini dari Hedi Yunus, ya, kaget semua gitu. Yeah. Aku selalu ingat kata-katamu saat kita masih SMA. Gitu. We love you Joshua, you'll be forever in our heart until we meet again. Kalau kita lihat di saat-saat penguburan gitu, kamu yang
terlihat amat sangat sedih gitu dan banyak meneteskan air mata. Tadi udah nggak mau nangis. Ya apa ya, karena saya kan di keluarga saya kan paling besar. Saya anak paling tua, lalu saya punya adik 2 orang. Waktu kenal Ivan, saya dapat kakak, ya kan? Dan mereka memperlakukan saya itu nggak seperti ipar. Jadi kami dekat sekali, dan yang buat paling apa ya, sedih adalah 3 bulan terakhirnya Kak Yayo itu dia tinggal sama kami di rumah gitu. Jadi kesehariannya gitu kami lagi kayak apa ya, kayak lagi menikmati momen bersama-sama gitu ya, dari pagi sampai malam main sama anak-anak gitu. Terus di satu titik di mana kami semua keluarga yakin bahwa dia sudah sembuh karena progresnya membaik gitu ya. Dia sudah makin pulih. 3 bulan tuh kami dampingi terus, lalu proses pasang ring juga sudah dilakukan gitu ya. Jadi kami tuh kemarin memang agak nggak siapnya di situ, karena kita ngerasa kayak yes, ini udah oke nih, udah sehat nih gitu ya, dan tidak ada firasat apapun juga gitu ya. Dan saya di rumah sakit pada saat Kak Yayo pergi juga gitu, jadi saya datang itu juga kita masih ngobrol biasa gitu, nggak ada apa-apa, memang mengeluh ada nyeri di dada, lalu dilakukan EKG dan segala macamnya, lalu nggak lama setelah itu ada serangan dan Kak Yayo pergi. Jadi masih terekam jelas gitu. Ya itu sih, dan saya selama kenal Ivan dan keluarganya, khususnya Kak Yayo, itu nggak pernah ada konflik, nggak pernah ada masalah gitu. Justru kita makin deket ya, dan di hari-hari terakhirnya memang waktu yang sekian tahun kan memang kita tahu kan Kahitna sibuk padat dengan jadwalnya, tapi kita dekat gitu. Ada momen-momen tertentu yang memang dikhususkan untuk kita bisa tetap ngumpul gitu. Tapi 3 bulan terakhir itu beda gitu. Kita bisa apa ya, Ivan? Ya, Carlo tuh kan ya seperti yang kita bilang, Kahitna tight banget schedule-nya. Jadi ya memang kita kalau ketemu Carlo hanya sabar kalau lagi ada gig, kalau ada acara baru kita bisa ketemu. Atau ulang tahun ya, terakhir ulang tahun kamu kan. Jadi saya 3 bulan ini adalah saat yang paling mesra. Yes. Iya, itu yang bikin berat gitu. Jadi kita kesannya kayak memang 3 bulan ini tuh dia kayak jadi kayak mau dia Januari kan kena kasih itu waktu buat kita gitu. Januari dia kena serangan yang dokter bilang itu udah bukan serangan jantung, sebenarnya itu udah gagal jantung di Januari. Itu pun waktu dia mau perform sama Kahitna. Jadi tiba-tiba dia dilarikan ke UGD. Kita waktu itu kaget banget. Gitu. Kita ke UGD lihat kondisi dia udah hopeless banget. Apalagi dokter sempat bilang saturasi oksigennya sudah di 42% gitu. Yes. Jadi kita pikir udah nggak ada chance gitu. Tapi ternyata masih bisa survive dan dia bisa sehat gitu. Jadi kita berdua optimis banget. Kalau yang kemarin aja dia bisa ngelewatin gitu. Ini target kita, Carlo balik lagi perform dengan Kahitna. Dokternya juga udah setuju, pokoknya target kami dari tim dokter, Bapak segera ini lagi perform bisa lagi. Nyanyi lagi. Kita lihat ini video momen-momen terakhir mendiang Carlo Sabah. Kita lihat. Keluarga tidak menyangka gitu. Ya. Seandainya masih ada waktu. Adakah sebetulnya ingin kamu sampaikan, masih ingin kamu sampaikan? Jika tahu bahwa itu adalah saat terakhir, kalian bisa berbincang langsung gitu dengan mendiang Carlo. Apa ya, untungnya sih 3 bulan terakhir itu karena kita intens kan ya berkomunikasi dan ya sehari-hari kita sama-sama. Jadi banyak yang khususnya Ivan ya dengan Kak Yayo ya, mereka banyak meluangkan waktu bersama malam. Beberapa kali juga Ivan selalu nemenin tidur sama Kak Yayo, mereka ngobrol, mereka
kayak bayar waktu yang kemarin-kemarin kan susah nih ketemunya. Kemarin tuh 3 bulan dia selalu Apa Ivan? Apa ya? Kalau saya masih dikasih kesempatan ya pengen punya waktu lebih lama lagi, itu aja. sih. Karena pasti banyak yang masih kita kepengen tumpahkan gitu. Masih banyak banget. Cuman dia manis banget ya, 3 bulan kemarin tuh suka usep-usep gitu loh. Kayak gini-giniin kita loh. Kita kepengennya, saya sama Rita tuh kepengen dia balik sama Kahitna dan kita ada di situ untuk lihat dia perform pertama kali sama Kahitna. Yes. Which is itu yang jadi target kita, saya, Rita, Denny juga, kakak, Iren, semua keluarga gitu. Targetnya tuh kepengen secepat mungkin dia lebih confident lagi gitu, karena kita tahu banget dia ngerasa ada sesuatu yang hilang gitu ketika selama masa recovery kemarin tuh kita bisa bilang terpisah dari keluarga keduanya gitu. Ya Kahitna kan udah kayak keluarganya ya, waktu dia nggak bisa nyanyi tuh dia juga nggak suka dengan suasana itu. Dia nggak nyaman. Dia pengen segera bisa nyanyi lagi gitu sama Kahitna. Salah satu kesedihannya adalah keluarga terutama tidak bisa melihat mendiang Carlo itu merasa bahagia lagi di tengah. Iya, kalau sebelumnya kita sering ya nonton dia perform sebelum Kak Yayo sakit. Cuman ini kan salah satu yang jadi mimpi dan semangatnya dia adalah dia segera sembuh karena dia mau perform lagi sama Kahitna. Dan itu tuh kita doakan sama-sama, kita semangati sama-sama. Bisa Kak, bisa. Tiap hari juga kalau di rumah kita fight sama-sama. Pemanasan gitu, suara nyanyi. Ya kita ayo bisa Kak, bisa gitu. Apa saja yang kamu perbincangkan dengan mendiang? Banyak dari soal keluarga, soal visi bermusik. Iya. Ada yang kamu ingat, satu kalimat yang kamu ingat sampai sekarang? Dia bilang tetap jadi diri sendiri aja. Kalau dalam bermusik dia bilang nggak perlu kepengen kayak jadi siapa gitu. Dia selalu bilang tetap jadi lu aja deh, karena itu yang otentik dia bilang. Jadi saya ngelihat dia tuh di Kahitna tuh ya dia jujur apa adanya gitu. Dia nggak pernah dibuat-buat gitu. Begitu aja, itu Carlo gitu. Sampai kemarin berpulang juga semua pada bilang gitu. Kita kehilangan sosok Carlo yang ya. Dan kata-kata itu kamu ingat karena kamu berada di tengah pemikiran kegalauan itu. Ya sekarang sih itu termasuk kata-kata yang sangat menguatkan saya ya gitu, karena jujur jaraknya cepet banget dari kepulangan kakak saya yang nomor 2, Martin, itu kan 2021. Kita masih rangkulan bertiga tuh, kita masih bilang ya kita sisa bertiga nih gitu. Kita harus makin solid gitu. Harus solid ya. Harus saling support, saling sayang, karena tinggal bertiga nih gitu. Penguatnya waktu itu karena Kak Yayo masih ada sebagai kakak nomor 1 kan. Dan itu adalah kata-kata seperti menguatkan kamu karena ya, tapi terakhir dia yang aku membekas adalah dia justru nggak banyak ngomong. Kalau di rumah itu ada masa-masa dia cuman lihat-lihatan, senyum, lihat usap-usap, terus cuman bilang I love you deh. Kayak gitu-gitu tuh kayak setelah Kak Yayo nggak ada, kita mungkin tuh caranya ya dia gitu ya, kita nggak pernah tahu ya selama ini kok gitu ya. Diberi waktu 3 bulan untuk mempersiapkan. Iya, 3 bulan terakhir justru kayaknya dia lebih banyak mendengar dibanding dia ngomong. Lebih banyak dengerin, kita selalu dengerin gitu. Kita akan kembali lagi, tetap di Rumpi. Mas Ayu kan baru pulang umroh juga ya, kayak kita barengan gitu ya. Tapi pulang umroh langsung duduk di kursi Fitnah Fakta untuk menjawab pertanyaan yang jujur apa adanya. Apakah pertanyaan jawabannya fitnah atau fakta? Mas Ayu, fitnah atau fakta?
fakta bahwa pas umroh kemarin itu kamu melo sekali karena kamu di sana jatuh sakit, udah gitu sendiri lagi. Dari namanya fitnah atau fakta? Fakta. Baru tahu kan tadi barusan. Gimana sih ceritanya? Jadi kamu umroh sakit di sana? Sakit, jadi ya alhamdulillah ya gitu. Misalnya apapun yang dikasih sama Allah di sana, ya aku mikirnya itu sebagai penggugur dosa aja gitu. Pas pulang baru tahu ternyata COVID. Pas ternyata pulang. COVID itu masih ada. Oh ya, pada saat di sana apa yang terjadi sama kamu? Apanya nih? Yang rasanya apa yang berkecamuk di dalam benak kamu? Karena ini kan perjalanan spiritual juga ya. Kita memahami itu semua dengan suasana yang berbeda pastinya. Yang pasti sih banyak banget ya, alhamdulillahnya banyak dikasih kemudahan gitu. Aku sih di sana jujur lebih pasrah gitu. Lebih pasrah, terus 2 kali justru kayak ditarik sama orang buat ke Hajar Aswad gitu. Cuma sempet kayak ya itu sih kayak tiap sholat gitu kayak nangis mulu gitu. Kan gimana gitu ya. Jadi pada saat sakit? Pas sakitnya itu ya karena sendiri satu kamar aku juga sendiri, ya akhirnya sampai dibawa ke emergency di Medina. Apa yang ada di benak kamu pada saat itu gitu, sakit sendiri? Enggak sih, aku video call sama anak aku nangis gitu, terus ketemu sama mama kan selisipan aja gitu kan, aku suruh mama untuk jauh-jauh gitu, teleponan sama keluarga lah di Jakarta. Nangis, aku cengeng. apa yang kamu rasakan? Apanya nih? Sedih karena sendiri atau? Enggak sih, aku ngerasa kayak jadinya ibadahnya tuh kurang maksimal gitu, makanya aku tuh rasanya pengen balik lagi ke sana. Apalagi yang pada saat itu kamu mintakan sekali di sana? Pasti banyak hal ya, soalnya kalau misalkan kita kasih tahu apa yang kita minta kan jadi nanti nggak dijawab sama Allah gitu. Jadi ya biarkan menjadi rahasia aku sendiri. Oke, lanjut berikutnya. Fitnah atau fakta, Mas Ayu? Bahwa sejak jadi model video klipnya Noah, ada apa denganmu? Hubungan kamu sama Ariel itu sempat deket dulu itu. Bahkan sempat manggil-manggil Taya. Selain berikutnya jawabannya, jangan kemana-mana. Tetap di Rupi. Kamu pernah dekat sama Ariel waktu itu? Enggak, enggak. Kalau sekarang lagi dekat sama siapa? Ada lah ya. Tapi kamu akan mencari orang yang kira-kira ini cocok tuh, berarti orang itu bisa apa? Bisa apa ya? Bisa berkomunikasi, yang penting komunikasi dan saling respect aja. Saling respect, jadi menghormati kamu apa adanya dirimu begitu ya. Dan menerima kamu. Iya dong. Terus kita hari ini tuh walaupun ini beda-beda bahasan, tapi aku mengambil benang merah yang sama, yaitu love ya, cinta ya, cinta diri sendiri gitu ya. Bahwa kita bekerja pun itu adalah cinta. Betul. Even itu sama grup band itu juga sebuah proses jatuh cinta. Betul. Berpacaran dan berkomitmen sama seperti pernikahan. Cinta keluarga, cinta mendiang Carlo buat keluarganya, buat profesinya gitu ya. Dan tadi pesan terakhir mendiang, jadilah diri sendiri gitu ya. Karena yang pertama harus kita cintai adalah diri kita sendiri gitu ya. Dari situ kita bisa mengajarkan orang lain bagaimana cara orang lain mencintai diri kita. Tidak apa-apa ngomong tidak kalau kita tidak merasa nyaman. Betul. Ya kan? Kenapa harus dipaksakan? Kalau nggak cocok ya namanya bukan jodohnya. Ya tapi kita insya Allah masih berjodoh ya, Senin sampai Jumat. Kita ketemu lagi di acara Rupi.